Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Jabal Nur. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Jabal Nur adalah sebuah gunung yang terletak di dekat kota Mekah di wilayah Hejaz, Arab Saudi. Gunung ini memiliki arti yang sangat penting dalam sejarah Islam karena di dalamnya terdapat sebuah gua bernama Gua Hira. Di gua inilah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Wahyu pertama tersebut berisi 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq dalam Al-Quran. Peristiwa ini menjadi awal dari penyampaian ajaran Islam kepada umat manusia. Jabal Nur juga menjadi salah satu destinasi wisata religi yang paling banyak dikunjungi oleh umat Islam dari seluruh dunia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Jabal Nur berkaitan erat dengan Nabi Muhammad yang merupakan nabi terakhir dalam ajaran Islam. Malaikat Jibril juga berperan penting dalam peristiwa ini karena beliau yang menyampaikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad. Selain itu, umat Islam dari berbagai negara yang melakukan perjalanan ibadah ke Mekah sering mendaki Jabal Nur untuk mengenang peristiwa penting tersebut. Pemerintah Arab Saudi juga turut menjaga kawasan ini agar tetap aman dan nyaman bagi para pengunjung. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa gunung ini berada di dekat kota Mekah yang merupakan kota suci bagi umat Islam. Mekah juga merupakan tempat berdirinya Masjidil Haram dan Ka'bah yang menjadi arah kiblat dalam salat. Lokasi Jabal Nur yang tidak jauh dari pusat kota menjadikannya mudah diakses oleh para peziarah dan wisatawan yang ingin melihat langsung tempat sejarah Islam yang penting ini. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peristiwa turunnya wahyu pertama di Gua Hira terjadi ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Peristiwa ini terjadi pada awal abad ke-7 Masehi, yang kemudian menjadi titik awal lahirnya ajaran Islam. Hingga saat ini, setiap tahunnya terutama pada musim haji, Jabal Nur selalu ramai dikunjungi oleh umat Islam yang ingin merasakan suasana spiritual di tempat bersejarah tersebut. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Jabal Nur memiliki makna yang sangat dalam bagi umat Islam karena merupakan tempat dimulainya penyampaian wahyu Al-Quran. Gua Hira menjadi simbol pengabdian, ketekunan dan ketaatan Nabi Muhammad dalam mencari kebenaran dan petunjuk dari Allah. Oleh sebab itu, banyak umat Islam yang merasa terhubung secara spiritual ketika mengunjungi tempat ini. Mendaki Jabal Nur juga menjadi wujud penghormatan terhadap sejarah perjalanan awal Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa untuk mencapai Gua Hira, para pendaki harus menempuh perjalanan yang cukup menantang. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 640 meter di atas permukaan laut. Terdapat sekitar 1.750 anak tangga yang harus dilalui untuk sampai ke puncak. Perjalanan mendaki biasanya memakan waktu antara 1 hingga 3 jam tergantung pada kecepatan dan kondisi fisik pendaki. Meskipun cukup melelahkan, banyak orang yang tetap bersemangat mendaki karena ingin merasakan pengalaman spiritual yang mendalam. Informasi lengkap dari berbagai sudut pandang. Jabal Nur bukan hanya sekadar gunung biasa, tetapi juga merupakan bagian penting dari sejarah penyebaran Islam. Sebelum menerima wahyu, Nabi Muhammad sering menyendiri di Gua Hira untuk bermeditasi dan merenungkan kondisi masyarakat pada masa itu yang dipenuhi kemusyrikan dan ketidakadilan. Peristiwa turunnya wahyu pertama menjadi titik balik dalam sejarah peradaban manusia karena dari sanalah lahir ajaran yang menekankan tauhid, keadilan dan kesejahteraan umat manusia. Bagi umat Islam yang mengunjungi Jabal Nur, pendakian ke puncak bukan hanya sekadar perjalanan fisik tetapi juga perjalanan batin. Banyak peziarah yang merasa lebih dekat dengan Allah setelah mengunjungi tempat ini. Selain itu,
Jabal Nur juga memiliki nilai budaya dan sejarah yang penting karena menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad memulai dakwahnya dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati. Dari sudut pandang wisata, Jabal Nur menjadi salah satu tujuan utama di Mekah selain Masjidil Haram. Pemerintah Arab Saudi telah menyediakan fasilitas untuk mempermudah para pendaki seperti jalur pendakian yang lebih aman dan tangga yang kokoh. Namun, karena medan yang cukup terjal, para pengunjung tetap disarankan untuk mempersiapkan fisik dan peralatan yang memadai. Dari kisah Jabal Nur dan Gua Hira, kita dapat belajar tentang pentingnya ketekunan dan pencarian kebenaran. Nabi Muhammad menunjukkan bahwa sebelum membawa perubahan besar bagi umat manusia, seseorang harus memiliki waktu untuk merenung dan mempersiapkan diri. Selain itu, peristiwa ini mengajarkan bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari langkah kecil yang penuh keyakinan dan keberanian. Bagi para pengunjung yang mendaki gunung ini, perjalanan yang melelahkan juga dapat menjadi simbol perjuangan hidup bahwa sesuatu yang berharga tidak dapat diraih dengan cara yang mudah. Jabal Nur dan Gua Hira adalah situs sejarah yang sangat penting bagi umat Islam. Keistimewaannya terletak pada nilai spiritual dan sejarah yang mendalam. Namun, dengan semakin banyaknya pengunjung, perlu perhatian khusus dari pihak terkait untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di sekitar gunung ini. Pemerintah Arab Saudi dapat memperbanyak fasilitas pendukung seperti tempat istirahat, sumber air minum, serta layanan kesehatan di sekitar jalur pendakian. Di sisi lain, pengunjung juga perlu memiliki kesadaran untuk menjaga ketertiban dan kebersihan. Dengan kerjasama yang baik antara pengelola dan pengunjung, Jabal Nur akan tetap menjadi destinasi spiritual yang suci dan terjaga untuk generasi mendatang. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap rintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu,
atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.